harta karun Indonesia yang menjadi incaran negara di dunia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali menegaskan pentingnya melakukan hilirisasi tambang di dalam negeri. Alasannya, ini akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi bangsa ini. Jokowi mengungkapkan, hilirisasi pada komoditas nikel misalnya, telah mendatangkan lonjakan pendapatan negara. Dulu ekspor nikel hanya mentahan, sekarang ada industri smelter. Dan harus kita paksa, dulu nikel kita stop ramai, orang datang siapa saja menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok karena memberhentikan ekspor nikel ini, ungkap Jokowi. Jokowi mencatat, lewat pelarangan ekspor biji nikel menjadi ekspor melalui proses hilirisasi, pendapatan negara dari yang sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar atau 15 rupiah triliunan tahun 2017-an menjadi 20,9 miliar dolar atau 360 rupiah tahun 2021. Meloncat dari 15 triliun rupiah ke 360 triliun rupiah, itu baru nikel. Nanti kita stop lagi timah, tembaga. Stop lagi ekspor barang-barang mentahan, ungkap dia. Oleh karena itu, menurutnya arah kebijakan pemerintah ke depannya yaitu menghentikan ekspor bahan mentah dan membangun industri pengolahan dan pemurnian, smelter, di dalam negeri. Hilirisasi jangan sampai berpuluh-puluh tahun menjual komoditas saja, kini stop tapi satu-satu tidak barengan, tandas Jokowi. Arahan presiden tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Berikut daftar harta karun RI yang bahkan bisa membuat iri sejumlah negara dan menjadi rebutan dunia. 1. Batu bara. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, cadangan batu bara Indonesia mencapai sebanyak 31,7 miliar ton. Tahun ini produksi batu bara Indonesia ditarget mencapai 663 juta ton. Sejatinya, penggunaan batu bara ke depan akan terancam tatkala dunia akan memasuki masa transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih atau energi baru dan terbarukan, EBT, demi mencapai net zero emission, NZE, pada tahun 2060. Di Indonesia sendiri, penggunaan batu bara akan mulai terkikis, dimulai dari dihentikannya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU, baru mengacu pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi. Pengurangan penggunaan batu bara di Indonesia dinilai karena dunia iri dengan melimpahnya pasokan batu bara yang ada di Indonesia. Hal itu dikatakan langsung oleh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA). Ia bilang, banyak negara memang yang berusaha mengurangi efek dari emisi gas rumah kaca hingga CO2, salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan batu bara. Namun dalam kacamata Joko, negara-negara tersebut masih banyak yang mencari energi. Energi paling murah ini adalah batu bara. Dunia iri kepada Indonesia, karena iri kita didesak untuk mengurangi pemakaian energi fosil, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan energi bersih tanpa mengurangi energi fosil, ungkap dia. Ia mengatakan, bahwa ada peneliti dari Swiss yang melakukan penelitian di Indonesia atas penggunaan batu bara. Di mana, emisi CO2 dari Indonesia yang dihasilkan dari Indonesia hanya 2% untuk efek dunia. 2. Nikel, cadangan nikel RI menjadi yang terbesar di dunia. Data Kementerian ESDM 2020 dalam buklet bertajuk, Peluang Investasi Nikel Indonesia, menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki RI sebesar 72 juta ton nikel. Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton. Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari tahun 2020 dan Badan Geologi 2019. Biji nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya biji nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton. Adapun cadangan biji nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan biji nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.
Nikel memiliki banyak kegunaan mulai dari bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik hingga bahan baku kendaraan listrik itu sendiri, sehingga Ri menjadi incaran asing karena kekayaan sumber daya alam nikel ini. Nilai tambahnya pun tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan pemaparan staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahajana pada webinar awal bulan ini. Kemudian, bila diproses lebih lanjut ke prekursor, maka nilai tambahnya menjadi 19,4 kali. Jika diproses lagi menjadi katoda, maka nilai tambahnya menjadi 37,5 kali dan saat diproses menjadi produk yang paling hilir berupa sel baterai. Sementara biji nikel kadar tinggi, saprolit, setelah diproses menjadi ferronikel, maka nilai tambahnya menjadi 4,1 kali. Lalu jika diproses lagi menjadi nikel sulfat, maka nilai tambahnya menjadi 5,7 kali. Jika diproses menjadi prekursor, maka nilai tambahnya menjadi 9,6 kali, diproses lebih hilir lagi menjadi katoda nilai tambahnya menjadi 18,6 kali, dan terakhir saat menjadi produk sel-sel baterai, maka nilai tambahnya menjadi 33,6 kali. 3. Logam tanah jarang. Indonesia memiliki harta karun super langka dalam hal ini logam mineral tanah jarang atau rare earth element (RRE). Harta super langka ini pun hanya tersebar di beberapa lokasi saja dengan jumlah cadangan 1,5 miliar ton. Berdasarkan kajian potensi mineral ikutan pada pertambangan timah yang dirilis Kementerian ESDM pada 2017, logam tanah jarang ini tersebar di beberapa daerah, antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Harta karun super langka ini akan semakin diincar dunia ke depannya karena dibutuhkan untuk bahan baku komponen teknologi canggih, seperti baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Dari ke-17 unsur logam tanah jarang tersebut, 6 di antaranya sangat diperlukan untuk pengembangan kendaraan listrik, yaitu lantanum lacerium C, neodymium N untuk baterai, dan dysprosium D untuk generator dan motor listrik. Berdasarkan buku Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2019, cadangan logam tanah jarang terbesar dunia terdapat di China. Selain penyimpan logam tanah jarang terbesar di dunia, adapun salah satu logam tanah jarang yang dijual di pasar yaitu neodymium N. Mengutip Trading Economics, neodymium adalah bahan magnet permanen terkuat yang pernah ditemukan, ini banyak digunakan di mikrofon, pengeras suara profesional, dan headphone. Harga neodymium ini terlihat meningkat sejak awal 2021 di mana pada awal tahun harga berada di kisaran 620.551 yuan Cina atau sekitar 1,38 miliar rupiah per ton. Bahkan, pada Oktober tahun 2020 harganya hanya sekitar 423.810 yuan Cina atau sekitar 941 juta rupiah per ton. 4. Timah, ternyata cadangan timah Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data peluang investasi timah Indonesia 2020, cadangan timah Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia, yakni 17% dari total cadangan timah dunia setelah China. Setelah Indonesia, ada Brazil yang menguasai 15% cadangan timah dunia, lalu Australia 9%, dan Bolivia 8% dari cadangan timah dunia. Indonesia memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku. Total cadangan timah dunia pada awal 2020 tercatat sebesar 4,74 juta ton logam timah, di mana Indonesia tercatat sebesar 800.000 ton logam. Sementara dari sisi sumber daya timah Ri tercatat mencapai sekitar 2,88 juta ton logam. Tak hanya menguasai cadangan terbesar kedua di dunia, Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar kedua yakni 22%, setelah China yang mencapai 47% dari produksi dunia, adapun produsen timah terbesar ketiga dunia yaitu Bolivia 14%, lalu Malaysia 7% dan Peru 6%, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, MODI, Kementerian ESDM, produksi logam timah Ri pada 2020 tercatat sebesar 54.260 ton, turun dari 76.390 ton pada 2019. Timah juga merupakan komoditas global yang diolah untuk bahan baku produk elektronik seperti timah solder, tin chemical,
plat timah tin plate lead acid batteries, copper alloys, dan lainnya. 5. Bauksit, salah satu harta karun Indonesia yang tak main-main jumlahnya, bahkan termasuk terbesar ke-6 di dunia yaitu bauksit. Komoditas bauksit bisa diolah menjadi produk aluminium yang biasa digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan, peralatan mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan, barang tahan lama, dan lainnya. Bila Indonesia benar-benar mengolah bauksit menjadi produk jadi siap pakai tersebut, maka tak terbayangkan nilai tambah yang dihasilkan negeri ini akan jauh berlipat-lipat dibandingkan hanya memproduksi dan menjual barang mentah bauksit ini. Berdasarkan data buklet Bauksit 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengolah data USGS Januari tahun 2020, jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton. Adapun pemilik cadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24%, lalu Australia menguasai 20%, Vietnam 12%, Brazil 9%, dan kemudian di peringkat kelima ada Jamaika 7%. Berdasarkan data Kementerian ESDM ini, jumlah sumber daya biji terukur bauksit Indonesia mencapai 1,7 miliar ton dan logam bauksit 640 juta ton, sementara cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton dan logam bauksit 299 juta ton. Indonesia memiliki cadangan bauksit nomor 6 terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku bauksit dunia, tulis buklet Bauksit 2020 tersebut. 6. Emas. Indonesia merupakan pemilik cadangan emas terbesar kelima di dunia, setelah Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Berdasarkan data USGS 2020 yang diolah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia tercatat memiliki 2.600 ton emas atau 5% dari total cadangan emas dunia sebesar 50.300 ton. Indonesia memiliki cadangan emas 5 besar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku emas dunia, tulis buklet Emas Perak 2020 yang dirilis Kementerian ESDM. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM hingga akhir 2019, total sumber daya biji emas Indonesia tercatat mencapai 14,96 miliar ton, sumber daya logam emas sebesar 0,01 juta ton. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.